Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Makrus Ali, SSNGR, Guru Seni Budaya kelas 10 SMK Negeri 2 Bagor Nganjuk. Setelah mengikuti pelatihan mandiri mengajar yang mana terdiri dari 7 topik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah memahami topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita dapat memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, kita bisa menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama yaitu memahami dan mengenali sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan selanjutnya adalah modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama, tentang memahami dan mengenali sebagai pendidik. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka dan terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar belajar. Lantas bagaimana cara kita mendidik dan mengajar murid pada kurikulum Merdeka Mengajar? Perlu kita ketahui bersama, pola pendidikan kolonial yang mungkin saja masih kita terapkan sampai saat ini, perlu kita rubah. Adapun ciri-ciri sistem pembelajaran kolonial adalah sebagai berikut, diantaranya. Pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kedua, murid rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Ketiga, melakukan perengkingan berdasarkan nilai pengetahuan. Keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu, pada modul 2, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan kita perlu memperhatikan kodrat keadaan murid yang dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang berkaitan dengan keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal murid. Seperti contoh pendampingan anak yang bertempat tinggal di daerah pegunungan akan berbeda pendampingannya dengan murid yang hidup di lingkungan perkotaan. Kodrat zaman adalah kodrat yang bersinggungan dengan situasi dan kondisi zaman saat murid melakukan proses belajar, dan zaman selalu bergerak secara dinamis. Tentunya pendampingan anak zaman dahulu yang sangat minim dengan teknologi, akan sangat jauh berbeda dengan pendampingan anak pada masa kini, yang sudah akrab dengan teknologi. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat, bahwa segala kepentingan anak-anak, baik hidup pribadi, maupun hidup kemasyarakatnya, jangan sampai meninggal kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam, maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu, kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berbasis pada murid. Kontinu adalah perkembangan berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti perkembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar, bahkan dapat mengambil contoh praktek dari luar negeri. Dan yang terakhir, konsentris artinya perkembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dengan cara. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat, olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku, olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak, olah karsa. Dan yang selanjutnya, keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian dari biologis murid. Selanjutnya, yaitu modul pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara.
Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Terdapat 3 sentra pendidikan, yaitu pertama, keluarga. Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar atau pertama anak, sehingga pola pendidikan dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, berikap, berbudi pekerti, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Kedua, sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak, yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau gerakan pemuda. Pendidikan pemuda dan masyarakat layaknya pendidikan sekolah dan keluarga, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan materi aksi nyata topik Merdeka Belajar dari saya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Dan, sampai jumpa.